Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kritik dan esai dari novel yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika dan Lupus. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Sebelum saya melanjutkannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari kritik dan esai. Oke, kritik memiliki definisi yaitu kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya. Dan esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Setelah kita mengetahui nih pengertian dari kritik dan esai, selanjutnya saya akan mengkritik sebuah novel yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Bulan Terbelah di Langit Amerika merupakan sebuah novel terkenal yang ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Merupakan sebuah novel yang mengangkat tema dunia tanpa Islam adalah dunia tanpa kedamaian. Novel ini menceritakan tentang seorang jurnalis wanita yang sangat cantik bernama Hanum. Dia harus menemani suaminya kuliah di Wina. Dan juga karena ada sebuah tugas dari atasannya yang bernama Gertrude Robinson untuk membuat artikel yang bertema Would the World Be Better Without Islam? Artikel tersebut nantinya akan dimuat dalam sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua narasumber dari pihak Muslim dan non-Muslim. Nah, agar bisa mengikuti sebuah konferensi internasional dalam bidang bisnis. Disitulah pasangan suami istri Hanum dan Rangga mengalami depresi sendiri-sendiri terhadap tekanan pekerjaan dan tugasnya selama di New York. Setelah pencarian panjang, akhirnya Hanum berhasil menemukan salah satu narasumber yaitu Mr. Jones. Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga akan setelah mendengar sinopsis tadi, kita lanjut ke bagian tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Di dalam novel ini ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Salah satu yang menonjolnya yaitu nilai syarat dengan religius. Nah, nilai syarat dengan religius ini itu memberikan nilai untuk kita untuk pentingnya berpegang teguh pada keyakinan, tawakal, dan tegar dalam menghadapi permasalahan, serta untuk mencintai Allah lebih dari apapun itu. Dan pada novel ini terdapat kelemahan yaitu dapat terlihat dari ceritanya tampak klise. Ceritanya mirip dengan sinetron pada umumnya. Tidak serta-merta buku ini diterima pembaca yang memiliki keyakinan berbeda. Beberapa bahasa asing yang tak paham akan merasa kebingungan. Kurang terlalu apik saat menceritakan bahwa ternyata simbol-simbol dan ruh Islam terpampang jelas di Supreme Court alias Mahkamah Agung Amerika. Nah, tadi sudah dijelaskan kritik tentang novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Sekarang saya akan menjelaskan bagian esai dari novel Lupus. Lupus adalah pelajar SMA Merah Putih yang aktif menulis. Sebagai wartawan sebuah majalah, senang mengunyah permen karet, cuek dan sangat jahil. Ia mengganggu siapapun temannya, ibunya, adiknya, kepala sekolah. Orang yang baru dikenalnya, kejahilannya ini lebih bernada humor daripada menyakiti dan berniat jahat. Ada maksud baik sesekali dalam candaannya itu. Sifat-sifat inilah yang bisa dianggap mewakili remaja pada era 80-an. Pada film ini, dikisahkan hubungan pacarannya dengan Poppy yang seolah off dan on terus-menerus. Tetapi karena kesibukan Lupus sebagai wartawan muda, sehingga ia tidak memiliki waktu bersama Poppy. Tambah lagi saat Lupus mewawancarai artis baru Anggota Fani bersama sang sahabat Gito atau Gito Bilas. Lalu foto-foto mereka beredar luas, Poppy pun makin cemburu. Dalam jalur kisah ini ditampilkan kejahilan Lupus dalam hidupnya sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di jalanan. Tidak ada jalur lurus, ceritanya yang berjalan ke sana kemari. Lupus memiliki teman-teman seperti Boim, Busur, Anto, Aji, Vivi, dan Alon.
serta Adi Darwis. Iko, Pepno, Happy, Uwi, dan masih banyak lagi teman-teman masa kanak dan remajanya. Ia memiliki seorang adik bernama Lulu, dan mereka berdua kini tinggal bersama sang mami yang bernama Anita. Sedangkan sang papi yang bernama Mulyadi telah meninggal saat lulus kelas 1 SMA. Lulu, sang adik, saat itu tengah bingung karena ada laki-laki paruh baya yang bernama Om Pinocchio suka padanya. Di sekolah Lupus ada anak pemilik kantin berparas cantik yang bernama Rini, hingga banyak siswa yang naksir padanya. Hingga kantin itu difitnah menjual minuman keras oleh seorang siswi yang iri. Rini pun akhirnya berjualan di terminal dan tanpa sengaja bertemu dengan Lupus. Ternyata ini ulah teman Lupus yang bernama Ruri yang disuruh oleh Tante Mary yang sangat berambisius untuk menguasai kantin sekolah. Akhirnya pun Lupus dan teman-temannya melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Novel ini berawal dari karya Hilman Hariwijaya di majalah Hai dan dibukukan menjadi sebuah novel yang laku keras di era tahun 80-an. Karena laku keras, novel Lupus ini pun pernah difilmkan dengan pemerannya aktor almarhum Rian Hidayat. Juga pernah dijadikan serial di Indosiar dengan pemerannya Oka Sugawa. Akting Rian Hidayat sangat menjiwai tokoh Lupus ini. Sementara Lupus sendiri memang sudah memiliki detail karakter yang kuat dari sang penulis. Hilman demikian teliti memberikan gambaran secara tertulis, mulai dari penampilan fisik sampai dengan kesukaan tokoh ini mengunyah permen karet. Sifat Lupus yang jahil dan lucu juga menambah warna dalam ceritanya. Model rambut jambu Lupus yang meniru penampilan bassist band Duran Duran, John Taylor juga menjadi tren anak muda di masa itu. Sekianlah pemaparan materi mengenai kritik dan esai beserta contohnya. Terima kasih. Thanks for watching.